Perguruan tinggi yang semestinya menjadi tempat paling ideal mengajarkan nilai-nilai anti korupsi, justru menjadi salah satu tempat yang dipenuhi dengan korupsi. Korupsi di perguruan tinggi bukanlah cerita baru. Sejak tahun 2006 hingga 2021, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sedikitnya ada 665 kasus korupsi di perguruan tinggi dengan total kerugian mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Korupsi ini pun dilakukan oleh para petinggi kampus dan sivitas akademika, dari dosen, wakil rektor, hingga rektor. Banyaknya dosen dan rektor yang korup membuat kampus-kampus yang semestinya mencetak kaum intelektual justru menyumbang 86% bibit koruptor di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron, mengungkapkan 86% koruptor di Indonesia adalah alumni perguruan tinggi. Lebih mirisnya lagi, menurut Ketua KPK, Firly Bahuri, korupsi yang berhasil dibongkar di perguruan tinggi baru 20%, sedangkan 80% lainnya tidak tampak atau belum diketahui. Ada beberapa pola korupsi yang sering terjadi di perguruan tinggi, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi dana penelitian dan dana beasiswa, hingga suap jual beli nilai dan penerimaan mahasiswa baru. Universitas Indonesia adalah perguruan tinggi prestisius yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh berpengaruh. Kampus yang berada di Depok ini memperoleh peringkat teratas sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Wometrics Ranking of World Universities edisi 2023. Namun dalam sejarahnya, UI tak bisa meredam korupsi. Pada 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Rektor UI, Tafsir Nur Hamid, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan dan instalasi IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia tahun anggaran 2010-2011. Kita ke kasus suap lainnya. Bekas Wakil Rektor 2 Tafsir Nur Hamid kembali disidang terkait kasus korupsi pembangunan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Kasus korupsi perpustakaan yang mengakibatkan kerugian hingga 13 miliar ini membuat sang Wakil Rektor harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Sedangkan Rektor UI saat itu, Gumilar Rusliwa Sumantri, yang awalnya ikut terseret dan disebut turut menikmati hasil korupsi, dibebaskan dari segala dakwaan oleh hakim. Di Surabaya, salah satu kampus kedokteran terbaik di Indonesia, Universitas Airlangga, bertubi-tubi terjebak korupsi. Fasihul Ihsan yang menjabat sebagai rektor pada 2006-2015 terjerat 2 kasus korupsi sekaligus. Rektor UNER ini ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNER yang bersumber dari dana DIPA tahun 2007-2012, sekaligus korupsi peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan UNER yang bersumber dari dana DIPA tahun 2009. Fasihul terbukti menyalahgunakan wewenang dan memperkaya dirinya sendiri dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara diduga mencapai 85 miliar rupiah. Jauh di barat Indonesia, berdiri Unsyah atau Universitas Siah Kuala. Pada 2014, universitas di Banda Aceh ini tersandung korupsi. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan 3 tersangka kasus korupsi program beasiswa pemerintah Aceh di Unsyah. Tak tanggung-tanggung, 3 tersangka tersebut adalah pejabat tinggi kampus, yaitu Rektor Unsyah, Darni M. Daud, Dekan FKIP Unsyah, M. Yusuf Aziz, dan Kepala Keuangan Program Cakur Dacil, Mukhlis. Uang yang dikorupsi sebesar 3,6 miliar dari sumber APBA tahun 2009-2010. Akibat kasus ini, Rektor Unsyah, Darni M. Daud, divonis penjara 2 tahun. Universitas Jambi adalah salah satu kampus negeri unggulan di Provinsi Jambi. Sayangnya, 2 rektornya justru melakukan korupsi. Rektor Universitas Jambi periode 2003-2012, Kemas Arsyad Somad, ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi dana penerimaan negara bukan pajak dari program studi pendidikan dokter. Mantan rektor itu diduga telah melakukan penyimpangan dana dari sumbangan tiap kabupaten kota di Provinsi Jambi dan juga sumbangan dari wali murid. Selanjutnya, Rektor Universitas Jambi periode 2012-2016 lagi-lagi terjerat korupsi. Aulia Tasman terbukti korupsi alat kesehatan pada 2013 dengan nilai proyek sebesar 20 miliar dan divonis penjara 8 tahun. Korupsi di perguruan tinggi negeri dengan kedok penerimaan jalur mandiri sudah lama menjadi rahasia umum. Proses seleksinya yang cenderung tertutup
membuka ruang bagi kampus untuk menerapkan praktek transaksional. Hal ini pernah terjadi di Universitas Lampung atau UNILA. Pada 2022, KPK menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung, Karomani bersama sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022. Rektor UNILA ini mengantongi uang suap sebanyak 5 miliar dengan cara mematok harga sebesar 100 hingga 350 juta rupiah untuk meloloskan mahasiswa masuk ke kampusnya. Para mahasiswa yang diloloskan pun berasal dari titipan para pejabat polisi, hingga menteri. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Terbaru, Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan seleksi mandiri tahun akademik 2018-2020 yang merugikan negara hingga mencapai 443 miliar rupiah. Selain itu, masih banyak lagi rektor-rektor bermasalah di beberapa kampus. Mantan Rektor UIN Sumatera Utara, Saidur Rahman, divonis 2 tahun penjara akibat korupsi pembangunan kampus yang merugikan negara sebesar 10,3 miliar pada 2008. Wakil Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Heri Suryadi, terseret kasus korupsi pengadaan barang program integrasi sistem akademik dan administrasi tahun anggaran 2015. Mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ahmad Mujahidin, divonis penjara 2 tahun 10 bulan karena terbukti melakukan kolusi pengadaan jaringan internet 2020-2021. Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Edi Yuwono, divonis 2,5 tahun penjara akibat korupsi penyelewengan dana hibah untuk rehabilitasi lahan bekas tambang pasir bersih pada 2014. Dan Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gambut, Kalimantan Selatan, Rofatul Hidayat, yang menjadi terdakwa korupsi pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar pada 2023. Perguruan tinggi yang harusnya menjadi garda utama penghasil generasi berintegritas ternyata masih banyak dipimpin oleh koruptor berjubah rektor. Perguruan tinggi dan individu di dalamnya yang semestinya menjadi pihak yang turut serta dalam pemberantasan korupsi justru malah menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Lantas pertanyaannya, kapan kampus-kampus negeri ini bisa merdeka dari kejahatan korupsi? Sampai jumpa, salam Universe.